Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan kebaktian doa bersama-sama secara live streaming di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk penyertaan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memimpin kita hampir kepada penghujung tahun. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau katakan yang terutama di dalam hidup ini adalah memuji dan memuliakan Tuhan kita. Bahkan kita juga ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan pujian yang terutama di dalam hidup. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya. Haleluya. Di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari kita katakan haleluya. Haleluya. Memang tidak mudah di saat-saat kita menghadapi situasi dan kondisi di saat pandemi ini. Dan hampir 1 tahun kita hanya melakukan aktivitas di rumah saja. Dan kita pun tidak bisa leluasa pergi kemana-mana.
Kita tidak tahu bahwa semua ini akan terjadi dan akan kita alami. Tapi kita tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk semuanya ini. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Dan rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera buat kita semua. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita lakukan di saat-saat pandemi ini. Meskipun hanya di rumah saja, kita bisa berkumpul dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, istri, suami, dan bisa mempunyai quality time bersama. Mungkin selama ini ada yang sibuk kerja, tapi di saat ini kita bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga. Mari saya mengajak kita mau menaikkan satu pujian, jalanmu tak terselami. Kita tahu bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dan pandemi ini bisa akan segera berlalu. Mari saya mengajak kita menaikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu
ketika hari lepas hari di dalam hidup kami, penyertaan Tuhan selalu cukup untuk kami. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan, merenungkan sebagian firman Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Bapak, biarlah anugerah Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk memahami kebenaran firman-Mu sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Allah Roh Kudus kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-18. Yesaya pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dan nanti kita akan fokus di dalam ayat yang ke-5. Ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yaitu bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yaitu bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu di media sosial cukup ramai ketika seorang selebgram itu memunculkan sebuah video singkat ketika dia berkata bahwa kami itu nongkrongnya biasanya di mall mewah, sedangkan kalian pasti tidak bisa nongkrong di mall mewah. Dan ini menjadi sebuah berita dan menjadi sebuah percakapan dan reaksi dari para netizen ketika mereka berkata, kenapa seperti itu? Kenapa berkata seperti itu? Dan tidak bijak seperti itu. Tetapi ketika saya melihat akan hal ini, kita bisa berkata bahwa apa yang dilakukan oleh selebgram ini adalah sesuatu tindakan kesombongan, bukan? Tetapi ketika saya memikirkan tentang tindakan dia, dan ketika muncul sebuah tagline yaitu tentang kesombongan, maka saya berkata bahwa, oh iya ya, apakah kalau saya tanya hari ini kepada setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing, apakah kita itu adalah orang yang sombong? Apakah kita adalah orang yang sombong? Ketika pertanyaan ini saya munculkan, maka saya berkata bahwa jangan tergesa-gesa Anda menjawab sebelum Anda merenungkannya. Karena pertanyaan ini dilematik. Kenapa? Karena kalau Anda jawab tidak, saya bukan orang yang sombong, itu berarti Anda justru sombong. Dan kalau Anda berkata, iya saya sombong, itu berarti Anda harus cepat bertobat. Nah teman-teman, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kesombongan atau keangkuhan inilah yang diceritakan di dalam Yesaya pasal yang ke-18. Ketika bicara tentang sebuah bangsa Ethiopia. Menjadi menarik adalah, kalau kita lihat mulai dari Yesaya pasal yang ke-16 sampai dengan Yesaya pasal yang ke-21, maka di sana LAI memberikan sebuah ucapan, yaitu ucapan ilahi. Jadi LAI memberikan satu kalimat di dalam setiap perikopnya adalah ucapan ilahi. Misalkan kepada Moab,
kemudian ketika kepada Asyur, dan kemudian saat ini ucapan ilahi kepada Ethiopia. Jadi Yesaya ketika dia sampaikan bagian ini, dia tidak hanya menyampaikan atas nama dirinya, pasti tidak. Kenapa? Karena dia seorang nabi yang diutus Tuhan, tetapi dia mengucapkan bagian ini atas nama Tuhan. Kemudian dia berkata bahwa atas nama Allah ucapan ilahi terhadap siapa? Dan bagian ini pasal yang ke-18 ucapan ilahi kepada Ethiopia. Nah, jemaat kasih dalam Tuhan, Ethiopia adalah sebuah kerajaan yang letaknya di selatan Mesir. Bangsa ini digambarkan sebagai bangsa yang kuat pada waktu itu. Bangsa yang mengirimkan duta-duta ke negara-negara lain. Ya mungkin konsepnya tidak sama seperti konsep zaman sekarang ketika dikatakan mengirimkan duta besar seperti itu ya. Tetapi mengirimkan duta ini adalah orang-orang yang diutus di sana untuk menaklukkan, untuk melegalkan kekuasaan dari Ethiopia ke negara-negara itu. Kemudian ciri-ciri orang-orang Ethiopia atau kerajaan Ethiopia digambarkan bahwa mereka adalah bangsa yang berkulit mengkilap, tinggi besar, tangkas, ditakuti, ulet, dan lalim. Kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua B. Gambaran ringkas bangsa Ethiopia ini menyirahkan tentang dosa keangkuhan mereka. Karena mereka adalah kerajaan yang kuat, kerajaan yang kokoh, kerajaan yang disegani, kerajaan yang bisa menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan lain. Sehingga Ethiopia merasa diri sebagai bangsa yang tidak terkalahkan dengan menimbulkan keresahan di antara bangsa-bangsa lain. Selain kepada Ethiopia, maka penghukuman Allah juga dikumandangkan terhadap seluruh umat manusia. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi. Jadi dengan kata lain, Allah, ucapan ilahi ini ketika melihat Ethiopia dan kemudian diwakilkan dengan bangsa-bangsa lain, dengan orang-orang di bumi ini, maka Yesaya ingin berkata, baik sang penguasa itu, ataupun umat atau bangsa yang dikuasai itu, maka mereka sama-sama berurusan dengan Allah. Apa yang mereka berurusan dengan Allah? Di dalam ayat yang keempat A dikatakan bahwa Allah sendiri dan tahtanya dengan kewibawaan Allah akan mengendalikan penghukuman atas Ethiopia dan bangsa-bangsa lain. Di dalam ayat yang keempat B sampai ayat yang kelima, dikatakan penghukuman itu diibaratkan seperti angin panas kering yang merusakkan ladang dan kebun sehingga panen gagal. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan penghukuman itu bertambah dahsyat dengan kehadiran binatang-binatang buas. Bisa jadi gambaran binatang buas ini bukan gambaran literal, tetapi gambaran binatang buas ini adalah gambaran dari bangsa-bangsa lain yang akan memangsa sisa-sisa panen dari gagalnya panen. Dari penghancuran yang Allah lakukan dan Allah kirim bangsa-bangsa lain untuk lebih menghancurkan. Kalau kerajaan Ethiopia dan kerajaan lainnya memiliki keangkuhan hidup. Lalu ketika saya membaca di dalam Yesaya 18 ini, lalu saya bertanya, lalu bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan? Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang harus kita waspadai? Terima kasih dalam Tuhan, salah satu yang harus kita waspadai adalah kesombongan rohani. Di mana kita yang berkata bahwa kita sudah percaya Yesus, tetapi sebatas percaya, lalu merasa sudah paling tahu tentang Yesus. Menganggap orang lain yang berkegiatan agamanya tidak rajin misalkan, tidak ikut dalam berbagai pelayanan, dianggap oleh orang-orang yang merasa rohaninya lebih tinggi, itu sebagai orang yang berdosa. Karena orang-orang itu kehidupan agamanya tidak seperti diri kita. Yang selalu setia, misalkan memberi persembahan, yang tidak pernah bolos dalam ibadah online, saat ini kita online seperti itu ya. Kemudian yang memegang banyak pelayanan, yang dia selalu ada di dalam pelayanan apapun. Kalau mau disebut pelayan A, dia ada. Pelayan B, dia ada. Pelayan C, dia ada. Selalu dia ada. Namun di dalam kehidupannya sama sekali tidak mengandalkan Tuhan. Dia percaya pada Tuhan, namun tidak mengandalkan Tuhan. Tidak mau intim dengan Tuhan karena merasa sudah tahu siapa Tuhan. Sehingga pemikirannya muncul dari dirinya sendiri akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Terima kasih dalam Tuhan, kesenangan orang yang sombong rohani
adalah memperhatikan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang diperbuat orang lain dan menyala-nyalakan orang lain atas apa yang mereka lakukan, yang menyebabkan dirinya atau orang lain dirugikan baik secara fisik maupun psikis. Kesombongan rohani adalah di saat kita merasa bahwa intimasi, kedekatan dengan Allah itu bukanlah sesuatu yang penting, bahkan menganggap bahwa ini sesuatu yang konyol atau bodoh. Kesombongan rohani adalah saat kita berani menghakimi sesama kita karena perbuatan mereka yang menurut kita itu tidak sesuai dengan Alkitab. Padahal kita sendiri tidak suka baca Alkitab. Kesombongan rohani terjadi saat kita berani menyatakan bahwa orang lain berdosa, orang lain salah, dan kita tidak. Orang lain yang harus berubah sesuai dengan kebenaran menurut standar kita, bukan standar Tuhan. Kesombongan rohani seperti ini akan mengalami pembersihan oleh Tuhan. Karena itu ketika saya memunculkan sebuah tema hari ini adalah pemangkasan yang membuahkan. Bagaimana Allah pangkas hal-hal yang tidak benar. Di dalam ayat yang kelima, sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Allah sendiri yang berurusan. Allah sendiri yang melakukan sesuatu perbuatan aktif untuk memangkas orang-orang yang dianggap punya kehidupan yang tidak benar. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, hasil dari pemangkasan Tuhan, hasil dari hukuman Tuhan kepada Etiopia dan kepada setiap kita yang mungkin Tuhan lihat ada hal yang harus Tuhan pangkas. Kesombongan rohani yang harus Tuhan pangkas dalam hidup kita. Hasilnya seperti apa? Ayat yang ke-7 dikatakan, pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Inilah hasilnya. Etiopia, Allah melalui Yesaya berkata, Etiopia sekuat apapun kerajaannya, setangguh apapun kerajaannya, setakluk apapun mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain, tetapi Etiopia akan tunduk pada Allah semesta alam. Lalu menyembah Dia, membawa persembahan di hadapannya di Gunung Sion. Gunung Sion adalah gambaran bagaimana Allah bertahta di sana. Orang Etiopia yang angkuh akan memberikan persembahan kepada Tuhan di Gunung Sion. Apa yang digambarkan di sini adalah upeti yang biasanya dilakukan oleh bangsa-bangsa yang takluk kepada bangsa yang lain, oleh kerajaan yang takluk kepada kerajaan lain. Ketika Etiopia menjadi penguasa, kerajaan di bawahnya akan memberikan upeti. Ketika Etiopia takluk kepada Tuhan, maka dirinya akan datang kepada Tuhan sebagai sebuah bangsa yang telah takluk kepada Tuhan. Ketika Etiopia yang bangsa yang besar itu mengalami ketaklukan kepada Tuhan, maka bangsa-bangsa lain akan datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa berkata bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada sebuah bangsa pun, tidak ada sebuah kerajaan pun, tidak ada orang besar pun yang bisa kuat berdiri di hadapan Tuhan, yang bisa tidak menaklukkan diri kepada Tuhan. Karena itu Tuhan dapat memakai berbagai macam cara untuk menaklukkan seseorang. Menaklukkan hati seseorang yang keras, yang congkak, yang melawan Tuhan. Motif tindakan Tuhan ialah agar mereka tunduk dan bertobat dan beribadah kepada Allah bersama-sama dengan anak Tuhan. Ingat, tujuan dari pemangkasan Tuhan adalah selalu ingin membuat kita kepada pertobatan agar hidup kita memuliakan Tuhan. Karena itu seperti pertanyaan awal yang saya ajukan, apakah Anda orang sombong? Kalau pertanyaan ini ditanyakan pada saya, apakah saya adalah orang sombong? Maka saya bisa berkata bahwa iya, saya adalah orang yang terkadang sombong. Tetapi saya mau
dipulihkan oleh Tuhan. Agar hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Ketika saya menyadari akan hal ini, maka saya berkata, Tuhan, pangkas apa yang harus dipangkas. Potong apa yang harus dipotong yang menghalangi buah itu tumbuh di dalam hidup saya. Sehingga ketika Allah pangkas itu, maka Allah akan melihat buah dari pemangkasannya. Jangan pernah keraskan hatimu untuk diproses, dibentuk, dipangkas oleh Tuhan. Karena itu baik untukmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, Engkau tahu kondisi kami. Seperti apapun kekuatan kami, seperti apapun kondisi kami yang kami merasa kami tidak perlu siapa-siapa karena kami sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi hari ini kami belajar dari bangsa Ethiopia. Ketika mereka merasa kuat, ketika mereka merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tetapi mereka lupa Allah Sang Pencipta itu, Sang Penguasa itu, sanggup dengan satu jentikan tangan menaklukkan mereka. Sehingga mereka takluk kepada Engkau. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau pun sanggup dengan satu jentikan tangan menaklukkan, memangkas hal-hal yang perlu Engkau pangkas dalam diri kami. Kesombongan rohani, merasa diri kuat, merasa diri hebat. Tetapi Engkau akan taklukkan itu. Sehingga kami bisa berkata, ya Abba, ya Bapa, ya Allahku, kami takluk dan kami mau hidup di dalam ketaatan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya orang rendah hati yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang rendah hati tahu bagaimana harus bersandar kepada Tuhan. Malam hari ini saya akan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, malam hari ini mengawali untuk doa kita akan sebuah pujian dengan iman. Iman, ku hadapi semua dengan iman. Semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Saudara saya kasih dalam Tuhan, lagu ini begitu luar biasa. Lagu ini akan membawa kita di dalam iman, melihat kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi.
dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Yang kedua dengan berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Tuhan. Dengan iman kita berdoa, dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan bersyukur semua berlalu. Baik saudara sekalian, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap anggota keluarga kita. Di dalam relasi kita dengan suami istri, kemudian juga dengan anak-anak kita. Kita berdoa supaya dalam kondisi pada saat ini kita bisa membangun sebuah relasi yang harmonis, yang bisa berjalan dengan baik. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami berdoa untuk relasi suami istri, orang tua dengan anak, supaya pada saat-saat pandemi COVID-19, relasi kami tetap bisa berjalan dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk setiap kami di dalam membangun relasi yang baik di dalam keluarga kami. Jauhkan dari hal-hal yang mengganggu, merusaknya relasi kami dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, supaya kami tetap bisa membangun relasi yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk anak-anak kita. Saudara, kita berdoa untuk anak-anak kita agar mereka juga bertumbuh di dalam iman. Anak-anak kita juga bertumbuh secara rohani dekat dengan Tuhan. Saudara, anak-anak kita bisa bertumbuh dekat dengan Tuhan. Salah satunya adalah teladan daripada orang tua. Kalau orang tua setiap hari di rumah bertengkar, kemudian setiap hari tidak ada waktu saat teduh, mereka hanya menyaksikan hal-hal yang duniawi, maka anak juga akan sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan supaya kehidupan kita, teladan dalam keluarga kita bisa menjadi sebuah model bagi anak-anak kita bertumbuh. Mari kita doa bersama-sama untuk anak kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di rumah. Kami berdoa supaya mereka bertumbuh dalam rohani. Kami sadar bahwa mereka bisa bertumbuh, tidak dengan sendirinya. Tetapi peran daripada kami sebagai orang tua, peran kami sebagai bapak atau sebagai ibu, setiap anggota dalam keluarga sangat penting menciptakan sebuah suasana rohani untuk mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga, saya mengajak kita berdoa untuk beberapa tempat pelayan misi yang pernah kita datangi di daerah pedalaman. Kita berdoa untuk daerah Tumiang, sebuah pedalaman yang pernah kita kunjungi, dan di sana ada sekian banyak jemaat dan mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ada daerah misi, daerah Gua Boma, daerah Singkong, daerah Tawang dan sekitarnya. Kita berdoa, ini beberapa daerah yang kita pernah memberikan pelayanan. Kita berdoa supaya daerah-daerah misi mereka tetap bisa bertumbuh, mereka tetap bisa
membangun kehidupan kerohanian. Sehingga mereka boleh menjadi orang Kristen yang kokoh di daerah di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang pernah kami kunjungi dalam pelayan misi. Kami ingat daerah di Tumeang, daerah Gua Boma, daerah Singkong, daerah Tawang dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan tempat-tempat yang sudah pernah kami memberitakan Injil. Pernah kami mengadakan seminar, mengadakan KKR. Kami berdoa supaya Injil yang ditaburkan bisa terus bertumbuh dan memberikan sebuah pengaruh kepada daerah-daerah di sekitarnya. Kami berdoa untuk anak-anak muda di sana, biar mereka juga tetap bisa bertumbuh dalam kebenaran, sehingga berbagai tantangan dalam kehidupan mereka bisa menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim misi supaya Tuhan Kau terus pakai, supaya menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan menjadi seorang yang lemah. Sungguh kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan yang tidak menentu secara khusus pada saat ini. Kita akan pujian kedua adalah Tuhan adalah kekuatanku. Yang pertama kita nyanyi dalam bahasa Indonesia, kemudian kedua kita nyanyi dalam bahasa Mandarin. Tuhan adalah kekuatanku, kekuatan dalam susah. Tuhan adalah penolongku, penolong setiap saat. Tuhan adalah pelindungku, perlindungan yang teguh. Tuhan kekuatan dan penolongku, Dia perlindunganku. Walau bumi berubah, gunung pun bergoncang, laut bergelombang, ombak gemuruh, tapi kita tak gentar. Oh Tuhanku, kekuatanku dan penolongku. Bahasa Mandarin. 是我力量，主是我力量，我力量，主是患难主力量，主是我帮助，我帮助，主是随时帮助，主是避难所，我避难所，主是坚固避难所，主是我力量，我帮助，为主是避难所。那地虽会改变，
Selanjutnya saudara kita akan berdoa untuk panitia pemilihan penatua. Secara khusus untuk tim seleksi untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan oleh majelis. Supaya dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk menyeleksi dan juga menyiapkan calon-calon penatua untuk periode 2021 sampai 2023. Saya mengajak seluruh jemaat berdoa bersama-sama. Supaya Tuhan menggerakkan hati. Supaya Tuhan memunculkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yang punya beban untuk melayani Tuhan. Berdoa untuk tim seleksi. Supaya Tuhan memberikan hikmat buat mereka untuk mengadakan percakapan. Menghubungi para calon yang ada. Mari kita doa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk tim seleksi yang diberikan mandat oleh majelis untuk menghubungi, untuk menyiapkan calon-calon daripada penatua periode yang akan datang. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong tim seleksi, supaya Tuhan memberikan hikmat buat mereka, untuk mereka berkata-kata, untuk mereka mengandalkan Tuhan, sehingga calon-calon yang dibutuhkan Tuhan boleh menyiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kami terbatas di dalam banyak hal. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk orang-orang yang komitmen, yang punya dedikasi untuk melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya saudara kita juga akan berdoa untuk para rohaniawan kita. Di gereja dalam pelayanan para rohaniawan di masa-masa pandemi COVID-19. Ada pergumulan-pergumulan tersendiri. Ada banyak hal yang dihadapi yang kadang sulit untuk diungkapkan. Ada pergumulan-pergumulan yang ada. Demikian juga rekan-rekan pelayan yang juga mengalami hal yang sama. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Supaya mereka bisa melayani dengan baik. Melayani dengan maksimal. Mari kita doa bersama-sama untuk seluruh rohaniawan kita, hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa supaya mereka dipakai oleh Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa Tuhan untuk para rohaniawan, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa di tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Di masa-masa yang sulit, Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka bisa tetap kuat, tetap teguh dalam menjalankan setiap pelayan ada. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan yang lain. Kami berdoa supaya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan di dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Roh Kudus akan mampukan kami untuk melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu lagi saya mengajak jemaat untuk berdoa bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan, Sinode telah menyiapkan hotline COVID-19 yang bisa memberikan pendampingan, yang bisa memberikan pelayanan untuk jemaat yang positif COVID-19. Kita berdoa supaya hotline COVID-19 untuk tim hamba Tuhan, tim dokter, supaya sungguh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa untuk mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk hotline COVID-19. Dan Sinode telah membentuknya untuk memberikan pelayanan bagi jemaat yang positif kena COVID-19. Kami berdoa untuk tim rohaniawan, untuk tim pastoral, untuk tim dokter supaya Tuhan Kau memakai mereka dengan kasih, dengan perhatian, peduli untuk memberikan pendampingan, untuk pelayanan bagi jemaat kami yang mengalami positif COVID-19. Kami mohon supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saya mengundang kita datang kepada Tuhan. Dengan membuka hati kita. Pergumulan-pergumulan kita alami. Mari malam hari ini
Kita yakin percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita, entah sakit penyakit, entah pergumulan pekerjaan, ekonomi, anak, atau pergumulan lain. Mari malam ini saya mengajak kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruhnya pergumulan, kesulitan kita kepada Dia. Karena Dia akan membuka jalan baik kita. Mari kita datang kepadanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang peduli, Engkau yang memperhatikan kami. Biar malam hari ini, setiap kami yang datang kepada Tuhan, setiap kami yang menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan, kami akan memperoleh kelegaan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepedulian Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Kuatkan, teguhkan kami untuk terus percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Kita naikkan pujian, Bapa terima kasih sebagai ungkapan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pimpinan Tuhan kami, bagi setiap kami yang boleh berdoa malam hari ini. Secara khusus untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk hidup rendah hati, tidak sombong. Tuhan biarlah Roh Kudus terus menyertai kami, menuntun kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Secara khusus di masa-masa yang sulit ini. Biar hati kami tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu telah setia memimpin kami dalam sepanjang kebaktian doa malam hari ini. Biar malam hari ini kami boleh menerima berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam keluarga, dalam pekerja, dalam studi, dan dalam segala yang kami lakukan. Anugerah dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, cinta kasih dari para Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara, mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, saat teduh kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.